Halo Wong, apa kabar hari ini? Masih saya dengan Mr. Ki, bukan Pi. Semoga hari ini tetap dan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan. Lebaran semakin dekat, kue lebaran dan baju-baju baru apa sudah dipersiapkan? Yang terpenting jangan sampai kebutuhan lebaran kita mencukupinya dengan melakukan pinjol. Seperti biasa, Wong saya akan kembali datang untuk menghibur Wong semua dengan bercerita tentang alur film. Kali ini saya merangkum film yang berjudul The Package yang rilis pada tahun 2013. Bercerita tentang seorang pria yang menjadi kurir dengan mengirim barang yang tidak masuk akal atau sangat ekstrim untuk menebus utang adiknya. Karena sekarang posisi adiknya si tokoh utama ini berada di penjara. Apakah misi ekstrim tersebut bisa tercapai? Seperti apa kisah selanjutnya? Penasaran dengan ceritanya? Penasaran lah Mas Anda. Inilah kisahnya Wong. Di awal scene film, kita diperlihatkan beberapa orang yang sedang berolahraga bowling. Terlihat seorang pria bernama Louis telah didatangi seseorang yang bernama Tommy. Untuk lebih akrabnya panggil saja Yono. Di sini Yono datang dengan temannya yang bernama Julio. Ternyata Yono ini bekerja sebagai penagih hutang kepada Louis. Tiba-tiba segerombolan orang mengeruduk Yono dan Julio. Karena yang bersangkutan adalah Louis, dia pun melarikan diri. Pastinya Yono dengan mudah menghabisi para gerombolan teman Louis. Biar tidak kurang ajar, Yono memberikan sedikit shock terapi agar Louis segera membayar hutang-hutangnya dengan segera. Yono pun memberikan bukti foto kepada Big Boss-nya, yakni Big Dog, bahwa Yono telah menyelesaikan tugas yang diberikan. Hari itu juga Yono menyetorkan uang hasil kerjanya pada Big Dog. Usut punya usut, ternyata Yono bekerja dengan Big Dog karena terpaksa demi menyelamatkan adik kandungnya yang sedang dipenjara akibat terlilit hutang kepada Big Dog. Mungkin adik Yono sedang kecanduan main chip. Kali ini Yono diberi misi kembali dengan mengantarkan paket yang sangat rahasia kepada seseorang bernama Jerman. Jerman ini nama orang ya, bukan negara ya. Dimana Jerman ini adalah sama-sama Big Boss seperti Big Dog. Karena ini berurusan dengan keselamatan adiknya agar bisa segera dibebaskan. Dengan gerak cepat Yono pun melaksanakan tugas tersebut. Tapi dengan syarat bahwa paket yang dikirim harus keadaan utuh dan tidak boleh dibuka saat sampai ke tuannya. Suatu hari terlihat seorang petentang-petenteng yang ternyata dia adalah preman Ponten Pasar yang telah didatangi oleh ketua mafia yang bernama Jerman. Preman Ponten itu mengira kalau paketnya sudah berada di tangan Jerman dengan meminta paket itu untuk dibagi dua. Jelas saja si Jerman menolak hal tersebut. Tiba-tiba preman Ponten itu pamit ke belakang dan ternyata dia malah memanggil anak buahnya untuk menyerang Jerman. Karena Jerman adalah bukan Big Boss kaleng-kaleng, dengan mudahnya menghabisi semua pasukan dari preman Ponten Pasar tersebut. Sin terlihat adik Yono yang telah berbincang dengan Yono dengan mengatakan bahwa Yono akan membebaskan dan membayar hutang adiknya kepada Big Dog. Adik Yono pun bertanya, dari mana abang mendapatkan uang untuk membayar hutang saya? Yono pun berkata, nyile tonggo dik, dan akan mengembalikan kalau uang THR keluar dari Big Dog. Yono juga berpamitan kepada istrinya kalau dia akan pergi untuk bekerja beberapa hari saja. Dipastikan akan pulang sebelum lebaran, tidak seperti Bang Toyib yang tidak pulang-pulang beberapa kali lebaran. Singkat cerita, perjalanan mengantarkan paket Yono dan Julio dimulai. Julio yang sangat kepo dengan isi paket itu mencoba membukanya. Namun sebelum paket dibuka, inilah yang terjadi.
say I didn't warn. Ya, seketika itu mobil Yono terguling membuat Julio koit dan hanya Yono yang selamat. Yono menyadari kalau ada yang akan datang, ia pun segera bersembunyi di sebuah warteg. Saat Yono bersembunyi, satu kelompok datang untuk merebut paket itu. Ternyata kelompok tersebut dipimpin oleh pria bernama Devon dan Ralph. Kemudian Devon dan anak buah segera memasuki toko itu untuk mencari keberadaan Yono. Devon memancing Yono dengan mengatakan kalau ia tidak akan melukainya dan yang ia inginkan hanyalah sebuah paket tersebut. Mendengar hal itu, Yono berlari ke arah Devon lalu menendangnya hingga pingsan. Yono segera merebut senjata Devon dan menembaki anak buah Devon. Karena Yono kehabisan peluru, terpaksa dia melawan anak buah Devon dengan baku hantam atau dengan tangan kosong. You want to dance with me, little girl? Setelah menghabisi anak buah Devon, Yono melarikan diri lewat pintu belakang toko. Ralph yang mengira semua rekannya telah tiada, ia langsung memberontak toko itu. Mendengar suara tembakan yang sangat keras, Devon pun tersadar dari pingsannya dan langsung berlari untuk menghentikan tembakan Ralph. Karena hal itu hampir membunuh Devon. Kemudian mereka menyadari kalau polisi akan segera datang. Yono pun mengambil sepeda yang terparkir di pinggir jalan untuk kabur dari tempat tersebut. Begitu juga dengan Devon dan Ralph. You almost killed me. How the hell did... Karena Yono bukan orang kaleng-kaleng, terlihat Devon sedang menghubungi bosnya yang bernama Anthony. Devon mengatakan kalau ia telah gagal mengambil paket dari Yono. Mendengar hal itu, Anthony marah. Ia tidak mau tahu kalau Devon harus bisa segera mendapatkan paketnya sebelum paket itu sampai ke tangan Jerman. Diketahui kalau Anthony ini adalah bos mafia juga yang merupakan musuh bebuyutan dari Jerman. Anthony sengaja ingin merebut paket itu dari Jerman karena ia berniat untuk memeras Jerman habis-habisan dengan jaminan paket tersebut. Devon yang gagal menangkap Yono dan paketnya, akhirnya Anthony memerintahkan tangan kanannya yang bernama Cole untuk menghubungi semua rekannya agar segera menyerang Jerman dan mencari keberadaan Yono. Singkat cerita, terlihat Jerman yang sedang memotong buah, namun di depannya terlihat ada banyak orang yang telah dihabisi dan satu orang yang sedang ditawan oleh Jerman. Kemudian Jerman menanyakan siapa yang telah mengirimmu. Awalnya orang itu tidak memberitahunya, namun setelah Jerman mengancam akan menghabisi keluarganya, akhirnya ia memberitahu kalau orang yang memerintahnya adalah Anthony. Mengetahui hal itu, Jerman pun langsung menghabisinya. Kemudian Jerman pun sengaja mengirim video kepada Anthony untuk memperlihatkan Jerman sedang menghabisi semua anak buah kiriman Anthony. Hal tersebut sengaja Jerman lakukan sebagai ancaman kepada Anthony agar tidak bermacam-macam lagi dengannya. Namanya juga sama-sama mafia, ya tidak takutlah kalau hanya dengan ancaman. Yang pastinya ancaman tersebut membuat Anthony semakin menjadi-jadi. Scene terlihat Yono yang masih melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan paketnya kepada Jerman. Meskipun dalam hati sebenarnya sudah tidak sanggup, Yono sesekali berhenti untuk menyembuhkan dan membersihkan luka-luka sisa pertempuran tadi. Di tengah perjalanan, Yono berhenti di telepon umum untuk menghubungi Big Dog dan mengatakan kalau ia sudah tidak sanggup untuk mengantarkan paket itu. Ampun bos, karena banyak sekali mafia yang mencoba merebutnya. Kemudian Big Dog menjawab kalau Yono menyerah maka gajinya akan dipotong dan hutang adiknya pun harus segera dibayar Yono. Lagi-lagi karena keadaan, Yono pun mengcancel ucapannya, melainkan Yono masih melanjutkan misinya tersebut. Yono juga menyempatkan memberikan kabar kepada istrinya untuk mengabarkan kalau ia baik-baik saja. Karena Yono tidak membawa uang sepeser pun untuk naik Grab, dengan terpaksa dia harus mencari tumpangan gratis alias gelandot. Diketahui ternyata si Jerman sedang berkonsultasi dengan dokter pribadinya perihal penyakit yang diteritanya selama ini. Ternyata Jerman sudah mengidap penyakit yang mengharuskan sesegera mendapatkan donor darah. Namun golongan darah Jerman sangatlah aneh dan langka, berbeda dengan golongan darah pada manusia umumnya. Jerman menjelaskan kepada dokter tersebut kalau paket tersebut masih OTW.
Shin terlihat Yono yang sekarang sudah sampai di suatu kota, namun tanpa ia sadari ada polisi korup yang membuntuti Yono. Polisi itu memberikan informasi kepada Cole bahwa Yono ada di sebuah lokasi. Dia segera mendatangi Yono yang sedang berjalan. Yono yang menyadari kalau Cole sedang mengincarnya, dengan cepat Yono segera masuk ke suatu ruangan. Saat bertemu Yono, Cole mengancam akan menghabisi istrinya apabila Yono tidak segera memberikan paket yang dibawanya tersebut. Karena paket tersebut sudah hampir sampai tujuannya, jelas si Yono menolak untuk memberikannya. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. No. This is Tommy. Terlihat Devon pun datang untuk kembali menyerang Yono. Namun tiba-tiba keluarkan Devon dari belakang menyetrum Yono yang seketika itu membuatnya tak sadarkan diri. Yono pun terlihat diikat di sebuah ruangan di markas mereka. Lalu rekan Devon berniat untuk menyiksanya, namun hal itu dicegah oleh Anthony. Di sini Anthony menginginkan Yono dan paketnya secara utuh untuk memerah semua harta Jerman. Saat Anthony mendekati Yono, tiba-tiba inilah yang dilakukan Yono. Karena tewasnya Anthony, sekarang Devon yang berniat untuk memeras ketebusan kepada Jerman. Namun sebelum itu, Devon ini menyiksa Yono terlebih dahulu. Karena Devon geram dengan Yono, Yono malah terus-menerus memancing kemarahan anak buah Devon. Pada akhirnya rekan Devon yang terpancing emosi, ia berniat mencekik Yono hingga membuat kursi yang diduduki Yono akhirnya patah. Dan hal ini membuat pertempuran pun terjadi lagi. Yono pun bergegas untuk segera mengambil senjata. Karena Devon saat itu berada di markas Jerman untuk bernegosiasi dengan Jerman, Devon yang memiliki firasat buruk, ia memutuskan untuk kembali. Namun saat Devon kembali, Yono sudah siap dengan senjatanya dan langsung memberondong Devon. Saat Yono akan menghabisi Devon, ternyata ia kehabisan peluru. Akhirnya mereka pun berduel dengan tangan kosong. Something's wrong. Tiba-tiba Rice menembaknya dari belakang. Hingga saat itu juga Yono pun pingsan. Kemudian Rice berniat akan menjual Yono beserta paketnya kepada Jerman seperti misinya awal tadi. Yono pun tiba-tiba membuka mata, ternyata ia sudah terbaring di hadapan Jerman dan dokternya. Di sini yang membuat shock Yono, ternyata paket itu hanyalah pengalihan untuk para mafia yang mencoba merebutnya. Ternyata paket tersebut adalah dirinya sendiri. Kemudian Jerman mengatakan kalau ia akan menguras habis semua darah Yono untuk mengobati penyakit Jerman. Karena hanya Yono satu-satunya orang di Amerika yang mempunyai golongan darah seperti Jerman. Dan Big Dog sengaja menjual Yono kepada Jerman dengan harga yang sangat mahal. Meskipun sangat mahal sekali, pastinya akan dibayar oleh Jerman. Karena itulah Big Dog bersedia membebaskan adik kandung Yono dan menganggap lunas semua hutang adiknya. Lalu Jerman keluar dari ruangan itu dan menyuruh dokter pribadinya untuk segera melakukan penyedotan darah kepada Yono. Ternyata saat dokter mendekati, tiba-tiba Yono menggigit telinganya dan melepaskan ikatan yang mengikat tangannya. Tiba-tiba Yono digeruduk oleh anak buah Jerman. Dengan sangat mudah Yono menghabisi mereka semua. Comes to a man's sheer willingness to surrender. What condition? Tell me what you mean. Terlihat Rice sedang membawa sekantong uang dari Jerman untuk dimasukkan ke bagasi mobilnya. Kemudian Rice mendengar suara tembakan. Rice bersama anak buahnya pun segera masuk untuk melihat keadaan di dalam. Saat di dalam, anak buah Rice terlebih dahulu dihabisi oleh Yono, sedangkan Rice sudah kehabisan peluru. Lalu Rice mencoba bernegosiasi dengan Yono dengan mengatakan kalau ia akan membagi dua uang yang telah Jerman berikan kepadanya. Tiba-tiba Jerman datang lalu menembak Rice hingga tewas.
Kemudian Jerman yang sudah frustasi, ia berniat akan menghabisi Yono juga, dan pertarungan pun terjadi. You just don't know when to quit, do you? Get lost. Be a bloodshed. Man, kill like that one. Setelah itu, Yono mengambil mobil Raph untuk menemui Big Dog di sebuah warkop untuk melabrak Big Dog. Yono pun mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada Big Dog yang telah tega menjualnya. Big Dog juga terlihat kaget melihat Yono yang berhasil selamat dari Jerman. Lalu Big Dog meminta maaf kepada Yono dan mengatakan kalau ia terpaksa melakukan hal ini karena Jerman mengancam akan mengambil semua harta Big Dog dan menghabisi semua keluarganya. Awalnya Yono tak bisa memaafkan pengkhianatan Big Dog. Namun karena Big Dog berjanji kepada Yono akan segera membebaskan adiknya dan menganggap hutangnya lunas, dari situlah Yono bisa memaafkan dan merasa lega. Scene terlihat Yono sedang menemui adiknya di penjara dan mengabarkan kalau utangnya telah lunas dan ia akan segera keluar dari penjara. Sang adik pun sangat berterima kasih kepada Yono karena telah membantu sampai titik darah penghabisan. Sang adik juga berjanji kalau setelah keluar dari penjara, ia akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yono berpesan kepada adiknya, makanya kalau mau kaya harus kerja, jangan nunggu jackpot kakek merah. Di akhir scene film terlihat Yono yang sudah rungkat dan melarat dan akan menjual mobil yang ia dapatkan dari Raph. Saat Yono akan pergi, si pembeli tiba-tiba mengantarkan kantong hitam yang ketinggalan di bagasi mobil Raph. Saat dibuka ternyata isinya uang jutaan dolar. Yono bilang, anggap saja dapat pesangon dan THR dari Raph. You forgot this. Hey, remember when you asked me what I'd done for Miracle happened? Dan film pun buyar. Pesan dari film ini, apapun dilakukan untuk kakak terhadap adiknya, apalagi ada masalah atau butuh bantuan. Meskipun sesusah payah apapun, bahkan nyawa taruhannya sudah tidak peduli lagi. Bagi yang masih jadi karyawan, boleh mengejar target yang diberikan perusahaan. Tapi kalau keterusan target tercapai, lama-lama target yang diberikan sudah tidak masuk akal lagi. Saya karyawan sakit hati. Itulah wong akhir cerita dari PKG yang rilis pada tahun 2013. Makasih wong sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman, saudara, tetangga kamu. Sampai jumpa di video berikutnya wong.